Memang kendala-kendala ada jaringan biasanya seperti itu. Oh, jaringan. Iya. Masih jaringan. belum ada akses komunikasi yang stabil itu, Pak. Iya, ada. Cuman agak sulit terkendala. Mungkin waktu-waktu bisa on, waktu-waktu bisa masih drop. Kalau memang teman-teman itu menyelesaikan pekerjaan biasanya turun ke wilayah kantor desanya masing-masing agar supaya lebih cepat untuk melaksanakan koneksi-koneksi dan lain sebagainya. Untuk pemilih milenial, memang kami sudah melakukan sosialisasi, baik lewat mungkin sekolahan-sekolahan, universitas dan lain sebagainya, dan juga kami kerjasama dengan dari Kesbangpol. Mereka juga mengadakan sosialisasi terhadap pemilih pemula tersebut, sehingga kami juga menyampaikan otomatis bagaimana itu memilih, bagaimana untuk masuk di DPT dan lain sebagainya, agar supaya mereka itu nanti mempunyai hak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, penanggung jawab Tribun Jatim. Kali ini saya bertemu dengan salah satu tokoh di Ponorogo. Beliau ini pimpinan penyelenggara pemilu. Nah, kita sapa Bapak Haji Monajat SMN. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Pak Monajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas. Pemilu 2024 ya, akan digelar kira-kira kurang dari setahun kan. Ya. Sudah hari hanya tanggal 14 Februari 2024. Ya. Nah, khusus Ponorogo ini Pak, apa persiapan yang sudah dilakukan terima kasih menyambut pemilu 2024? Ya. Baik, terima kasih Mas. Kalau memang di dalam tahapan-tahapan pemilu di tahun 2024 ini sudah berlangsung, dan sejak kick off kemarin, dulu kami juga mengikuti semua rundown dan juga jadwal-jadwal dari KPU RI. Dan alhamdulillah saat ini sudah kami laksanakan yaitu tahapan-tahapan terkait dengan pemutakhiran data pemilih, juga dengan yang sudah selesai, yaitu dengan penetapan dapil di Kabupaten Ponorogo ini, dan juga yang sekarang yaitu verifikasi faktual partai politik dari anggota DPD, calon anggota DPD. Apa Pak tantangan atau kesulitan yang dihadapi untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini di Ponorogo, Pak? Ya, terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapan ini, alhamdulillah Ponorogo kami bisa melaksanakan dengan baik karena koordinasi kami dari pihak instansi terkait, baik itu stakeholder dan lain sebagainya, juga dengan otomatis dari jajaran kami, baik KPU, PPK, PPS, dan juga dari Pantarlih yang ada di desa-desa tersebut. Memang ada kendala-kendala, yaitu di daerah pinggiran, yaitu dari di wilayah Ngrayun, wilayah Sampo, Pulung, dan juga Soko, Ngebel, dan lain sebagainya. Itu memang kendala-kendala ada jaringan biasanya seperti itu. Oh, jaringan. Iya. Masih belum ada akses komunikasi yang stabil itu, Pak? Iya, ada. Cuman agak sulit terkendala. Mungkin waktu-waktu bisa on, waktu-waktu bisa masih drop dan lain sebagainya itu. Mungkin kami minta kalau memang teman-teman itu menyelesaikan pekerjaan biasanya turun ke wilayah kantor desanya masing-masing agar supaya lebih cepat untuk melaksanakan koneksi-koneksi dan lain sebagainya. Ya, Pak Monajat. Ya.
Ponorogo itu kan meskipun ini DPT belum ditetapkan, tapi perkiraan kan DPT-nya kan sekitar 750.000, artinya cukup besar ya untuk apa namanya kabupaten di wilayah Mataraman. Nah, ini kan paling banyak kan pemilih muda, Pak, generasi milenial dan Z. Ya. Apa yang sudah dilakukan, yang dilakukan oleh KPU Ponorogo agar pemilih itu banyak, artinya berkurang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang golput, Pak? Untuk pemilih milenial, memang kami sudah melakukan sosialisasi, baik lewat mungkin sekolahan-sekolahan, universitas dan lain sebagainya, dan juga kami kerjasama dengan dari Kesbangpol. Mereka juga mengadakan sosialisasi terhadap pemilih pemula tersebut, sehingga kami juga menyampaikan otomatis bagaimana itu memilih, bagaimana untuk masuk di DPT dan lain sebagainya, agar supaya mereka itu nanti mempunyai hak pilih di dalam pemilih tersebut. Yang memang pertama yaitu harus mempunyai KTPL yang udah memang sampai nanti di 14 Februari tersebut udah berusia 17 tahun, itu insya Allah udah kami data. Dan juga kami selalu koordinasi dengan Dukcapil agar supaya memang yang sampai tanggal 14 Februari nanti udah 17 tahun itu udah masuk, benar-benar kami layani sebagai DPT seperti itu. Dan juga kami selalu menyampaikan baik mungkin lewat media, lewat podcast sekolahan, dan juga lewat itu tadi sekolahan-sekolahan kerjasama dengan sekolahan, itu memang kami sosialisasikan dengan baik dan rutin. Sampai berapa, Pak? Berapa persen jumlah pemilih milenial generasi Z atau pemilih pemula di Ponorogo? Itu bisa sampai 20-an%. 20% dari total DPT. Ya. Pak, ini kan pemilu digelar serentak. Yang Februari itu Pileg dan Pilpres. Terus nanti di Novembernya Pilkada. Girohnya ini lebih kelihatan antara Pileg, Pilpres atau Pilkada, Pak, kalau di Ponorogo? Ya, kalau saat ini masih di Pileg Pilpres, karena momennya itu memang masih belum ada untuk Pilkada. Pilkada memang dimulai nanti sekitar Oktober, itu baru NPHD. Cuman kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan Pilkada tersebut dengan pihak-pihak dari Pemda, itu terkait dengan anggaran yang awal itu untuk momen Pilkada. Memang saat ini masih kita konsen di Pilpresnya. Jadi di Pilpres kami sampaikan semuanya di baik pemilih, baik lewat sosialisasi dan lain sebagainya, itu memang untuk pergelaran di tahun 2024 ini, bahwa nanti di bulan Februari itu ada perhelatan besar untuk secara nasional, yaitu pemilu dan pemilihan untuk pemilu lah, pemilu baik itu Pilpres maupun legislatif. Kemarin ini kan kalau Pilpres sebelumnya, pemilu sebelumnya kan ada pertarungan yang cukup keras, Pak, antar dua calon Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan, pendukungnya ini kan saling itu. Di Ponorogo seperti apa? Alhamdulillah kalau di Ponorogo masih bisa kondusif, termasuk kondusif. Memang kalau di medsos masih adalah seperti mungkin, tapi tidak begitu gencar atau tidak begitu panas untuk di wilayah Ponorogo khususnya. Terbilang masih termasuk kondusif untuk terkait dengan gejolak-gejolak baik dalam kubu antara kubu satu dan kubu yang lainnya seperti itu. Bulan depan ini kan sudah masuk tahapan pendaftaran caleg ya. Insya Allah. Sampai sekarang seperti apa, Pak, persiapannya? Kami melakukan tahapan-tahapan memang sesuai dengan jadwal nantinya. Otomatis kami akan dengan seiringnya waktu kami akan mensosialisasikan terkait dengan jadwal, terkait dengan persyaratan, dan juga nanti proses-prosesnya. Otomatis semuanya nanti akan kami layani dengan baik mungkin, karena memang KPU kan jargonnya KPU melayani seperti itu. Ada Mas. Tidak, Pak, caleg atau partai yang
datang ketemu dengan Pak Monajat ya, membicarakan soal pencalekan? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Cuman kan kami waktu rakor-rakor, karena kan kemarin sering kita bertemu dengan partai politik, pimpinan partai politik maupun LO-nya, itu terkait dengan rakor-rakor mungkin ada dari verifikasi faktual kemarin, baik verifikasi partai politik, terus habis itu kita juga sering bertemu dengan parpol terkait dengan dapil. Jadi kita kan ada ada sosialisasi terkait dengan pengusulan dapil di wilayah Ponorogo ini, dan juga terkait dengan tahapan-tahapan lainnya. Itu kami sering berhubungan, sering koordinasi. Jadi walaupun kami itu rakor mungkin dapil, kami sampaikan juga tahapan yang lain seperti itu. Jadi mereka udah paham. Nanti setelah ini nanti akan ada tahapan untuk pencalonan. Setelah ini akan tahapan verifikasi. Setelah ini ada tahapan pendaftaran. Itu udah kami sampaikan dari awal. Ada itu. Yang ini nggak Pak ya, minta dibantulah oleh KPU untuk dilancarkan ketika nanti pemilu digelar, baik dari sisi tahapan maupun nanti di ujungnya. Sejauh ini untuk partai politik yang ada dengan kami itu tidak ada. Alhamdulillah kami memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga integritas kami, agar supaya kami bisa melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan, juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Seperti itu memang kami lakukan untuk semua tahapan ataupun semua koordinasi dan lain sebagainya, itu kami lakukan dengan baik. Pak Monajat masih yakin ya pemilu 2024 akan digelar tepat waktu? Meskipun saat ini masih proses ya gugatan Partai Prima yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Kalau kami insya Allah tetap melakukan sesuai dengan instruksi dari KPU RI. Karena apa? Kami sebagai KPU Kabupaten itu hierarkis. Baik nanti otomatis langsung instruksi baik dari KPU RI maupun KPU Provinsi, seperti itu. Pak Monajat, terakhir Pak, apa pesan ya Pak Monajat terhadap masyarakat Ponorogo ya untuk menyongsong pemilu serentak tahun 2024? Monggo Pak. Terhadap masyarakat khususnya di Ponorogo, mari kita sukseskan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti dengan baik, dengan tertib, dengan aman dan damai, dengan sukacita, dan juga menjadi pemilih yang baik, agar supaya nanti menentukan arah ke depan untuk baik bangsa maupun Ponorogo khususnya. Pak Monajat, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Tribuners, demikian wawancara kami dengan Bapak Monajat, Ketua KPU Kabupaten Ponorogo. Kita bertemu lagi dengan wawancara-wawancara eksklusif berikutnya dengan para tokoh politik, tokoh pemerintahan maupun penyelenggara pemilu. Terima kasih. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.